Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahdan Said, NIM 1910 40418. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi khusus. Yang A, distribusi khusus probabilitas diskrit. Yang pertama itu ada distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Kondisi yang A itu setiap eksperimen dengan eksperimen yang lain itu saling independen. Artinya sebuah hasil tidak mempengaruhi muncul atau tidak munculnya hasil yang lain. Lalu yang B, setiap eksperimen hanya memberikan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Kedua hasil tersebut bersifat mutually eksklusif dan exhaustive event. Lalu yang C, probabilitas sukses dilambangkan itu dengan P, di mana peluangnya tetap atau konstan. Probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Distribusi Bernoulli notasinya itu adalah X bin 1, P. Px itu bernilai P untuk X sama dengan 1 dan bernilai 1 min P untuk X sama dengan 0 dan bernilai 0 untuk X lainnya. Rata-rata atau disimbolkan dengan mu itu sama dengan P. Variance sama dengan P dikali 1 min P. Lalu contoh soalnya, contoh yang pertama, sebuah mata uang dilempar 1 kali. Dicatat bahwa hasilnya yang muncul muka atau M dan belakang atau B. Pertanyaannya, berapa peluang yang muncul muka? Dan yang kedua, tentukan rata-rata dan variansinya. Jadi di sini ruang sampel itu S itu ada dua, yaitu M dan B. Kejadian muncul muka itu A sama dengan M, dan kejadian muncul B belakang itu C sama dengan B. Peluang muncul muka PM itu sama dengan NA per NS, sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Fxp sama dengan Px dikali 1 min P pangkat 1 min X sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X untuk X sama dengan 0 dan 1. Karena P itu 0,5 maka Fxp itu sama dengan 0,5 pangkat X dikali 0,5 pangkat 1 min X untuk X sama dengan 0 dan 1. Setelah dilakukan pelemparan, ternyata mata uang yang muncul adalah muka. Berarti X sama dengan 1 atau berhasil. Jadi Fxp itu sama dengan 0,5 pangkat 1 dikali 0,5 pangkat 1 min 1 sama dengan 0,5. Jadi peluangnya itu 0,5. Lalu rata-ratanya atau mu itu sama dengan P itu sama dengan 0,5 dan variansi itu sama dengan 0,5 dikali 1 min 0,5 sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Lalu soal yang kedua, sebuah dadu diundi. Jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansinya. P sama dengan peluang sukses sama dengan peluang muncul angka 2 atau 4 itu sama dengan 2/6. Ini sama dengan 1/3. Px itu bernilai 1/3 jika X sama dengan 1, bernilai 2/3 jika X sama dengan 0, dan bernilai 0 untuk X lainnya. Rata-rata atau mu itu sama dengan P itu sama dengan 1/3. Lalu variansinya itu P kali 1 min P sama dengan 1/3 kali 1 min 1/3
sama dengan 1/3 kali 2/3 sehingga hasilnya 2/9. Yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan proses Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali percobaan. Aplikasi distribusi binomial itu hasil produksi dari proses manufacturing itu cacat atau tidak. Lalu pada saat tender, memenangkan tender atau kalah dari tender. Lalu dalam peluncuran produk baru, sukses atau gagal. Sedangkan pada saat melamar pekerjaan itu diterima atau tidak diterima. P itu merupakan probabilitas sukses dan Q probabilitas gagal, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Distribusi binomial notasinya X, B, X, N, dan P. Px itu sama dengan Nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, dengan X itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Rata-rata atau mu itu sama dengan N kali P. Variansnya yaitu N kali P dikali 1 min P. Contoh soal yang pertama, sebuah tes benar salah terdiri dari 10 pertanyaan. Berapa peluang untuk memperoleh semua jawaban adalah benar? Peluang benar itu sama dengan setengah. Peluang salah juga sama dengan setengah. Maka B X 10 setengah itu sama dengan 10 pangkat 10 X dikali setengah pangkat X dikali setengah pangkat 10 min X. Hasilnya yaitu 10 faktorial per 10 faktorial dikali 10 min 10 faktorial dikali setengah pangkat 10 sama dengan setengah pangkat 10. Lalu seorang pemain basket melakukan, ini soal yang kedua, seorang pemain basket melakukan tembakan sebanyak 10 kali dan peluang untuk masuk 0,3 tiap-tiap tembakan. Berapa peluang untuk memenangkan 6 kali tembakan? Jadi misalkan P masuk itu sama dengan 0,3 dan P keluar itu sama dengan 0,7. Maka peluangnya itu 10 X dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 10 min 6. Hasilnya itu 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4. Hasilnya yaitu 210 kali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4. Yang ketiga yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik sangat mirip dengan distribusi binomial. Persamaannya yaitu keduanya menyatakan probabilitas sejumlah tertentu percobaan masuk dalam kategori tertentu. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama, binomial mengharuskan ketidakbergantungan dari satu percobaan trial ke percobaan berikutnya. Jadi sampling itu harus dilakukan dengan dikembalikan. Hipergeometrik tidak mengharuskan ketidakbergantungan. Jadi sampling dilakukan tanpa mengembalikan outcome yang sudah keluar. Definisi: misalkan dalam suatu populasi yang berukuran N terdapat D item cacat dan N-D item tidak cacat. Sebuah sampel diambil dengan ukuran sampel N. Ternyata X diantaranya merupakan item yang cacat. Maka peluang cacat pada sampel akan berdistribusi. Jadi hipergeometrik dinotasikan XH, X lalu ada N besar, N kecil, dan D besar dengan fungsi peluang Px itu sama dengan D besar X dikali N min D, N kecil min X kecil per N besar N kecil. X itu sama dengan 0,1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Bisa dilihat seperti pada di sini. Jadi keterangan N itu ukuran populasi, D besar itu jumlah sukses dalam populasi,
Lalu N min D itu jumlah gagal dalam populasi, N kecil itu ukuran sampel, X kecil itu jumlah sukses dalam sampel, dan N min X itu jumlah gagal dalam sampel. Lalu contoh soal yang pertama, 3 komputer diperiksa dari 10 komputer di sebuah perusahaan. Terdapat aplikasi software yang ilegal pada 4 dari 10 komputer tersebut. Berapa peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak dilengkapi oleh aplikasi software yang ilegal? Di sini N besar itu sama dengan 10, D besar sama dengan 4, N kecil sama dengan 3, dan X sama dengan 2. Peluangnya yaitu 3P, X sama dengan 2 itu sama dengan 4, 2 dikali 6, 1 per 10, 3 itu sama dengan 4 kombinasi 2, 6 kombinasi 1 per 10 kombinasi 3. Hasilnya itu 0,3. Soal yang selanjutnya, suatu pabrik ban motor melaporkan bahwa dari 5 ban yang dikirimkan ke suatu toko terdapat 2 ban yang cacat. Bila seseorang membeli 3 ban di toko tersebut, maka hitunglah yang pertama peluang terdapat 1 ban cacat yang dibelinya. Jadi N besar itu sama dengan 5, D besar sama dengan 2, dan N kecil sama dengan 3. Di sini 1 ban berarti X nya sama dengan 1, sehingga P X sama dengan 1 itu 21 dikalikan 5 min 2, 3 min 1 per 5, 3 itu sama dengan 2 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 2 per 5 kombinasi 3 sama dengan 2 dikali 3 per 10 sama dengan 0,6. Yang kedua yaitu hitung peluang tidak ada ban cacat yang dibelinya. P X sama dengan 2 itu sama dengan 2, 0, 5 min 2, 3 min 0 per 5 min 3. X nya itu di sini sama dengan 0 ya, X 0 itu sama dengan 2 dikali C 0, mohon maaf 2 kombinasi 0 dikali 3 kombinasi 3 per 5 kombinasi 3 sama dengan 1 kali 1 per 10, hasilnya sama dengan 0,1. Lalu yang keempat itu distribusi geometrik dan negatif binomial. Percobaan pada distribusi geometrik adalah percobaan binomial yang dilakukan berulang kali hingga terjadi beberapa kali sukses, sehingga kita bisa menentukan peluang sukses pertama terjadi pada percobaan ke K, dinotasikan X, G itu XP. Px itu sama dengan P kali Q pangkat X min 1, dimana X itu 1, 2, 3 dan seterusnya. P dan Q adalah parameter atau probabilitas sukses dan gagal. Rata-rata dan variansi distribusi probabilitas geometrik adalah itu mu, itu rata-rata itu sama dengan 1 per P, dan variansinya itu sama dengan Q per P kuadrat. Lalu contoh soalnya, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi adalah cacat. Misalkan diperiksa 5 butir, berapa peluang ditemukan 1 buah cacat setelah butir kelima? Jadi diketahui P itu sama dengan 1 per 100 itu sama dengan 0,01, X nya itu sama dengan 5, dan Q itu sama dengan 1 min P, yaitu 1 min 0,01 sama dengan 0,99. Peluangnya yaitu sama dengan 0,01 dikali 0,99 dipangkatkan 4, itu sama dengan 0,0096. Yang selanjutnya, pada jam-jam sibuk sangat sulit mendapatkan sambungan telepon hanya dengan 1 kali usaha mendial. Misalkan untuk mendapatkan sambungan pada jam sibuk peluangnya adalah 5%. Berapa peluang diperlukan 5 usaha agar sambungan berhasil? Diketahui P itu sama dengan 5%,
atau 5/100 itu sama dengan 0,05, dan X itu sama dengan 5, dan Q itu 1 min P. 1 min P itu 1 min 0,05 sama dengan 0,95. Jadi peluangnya Px sama dengan 5 itu sama dengan 0,05 dikali 0,95 pangkat 4 sama dengan 0,041. Lalu yang kelima yaitu distribusi Poisson. Distribusi probabilitas dari variabel random Poisson X yang menyatakan banyaknya outcome dalam interval waktu tertentu T atau daerah tertentu dengan lambda menyatakan laju terjadinya outcome persatuan waktu atau persatuan daerah diberikan oleh, yaitu notasinya XP. Px itu sama dengan P X lambda T itu sama dengan E pangkat lambda kali T dikali lambda kali T pangkat X per X faktorial. Dengan X itu banyaknya outcome selama percobaan, dan lambda itu rata-rata banyak outcome, lalu sama dengan lambda T, di mana T adalah lama intervalnya dan lambda adalah laju terjadinya outcome. E itu bilangan natural 2,71828 dan seterusnya. Untuk mencari rata-ratanya atau mu itu sama dengan lambda kali T, lalu sama juga untuk variansia itu lambda kali T. Contoh soal, dalam tabel aktuaria perusahaan asuransi T ditentukan bahwa peluang seorang pria berumur 25 tahun akan meninggal tahun depan adalah 0,0002 jika perusahaan asuransi T tahun ini menjual 4.000 poin terhadap pria berumur 25 tahun, berapa peluang mereka akan membayar tepat satu polis. Jadi rata-ratanya atau mu itu sama dengan lambda kali T, itu sama dengan 4.000 kali 0,0002 sama dengan 0,8. Lalu P X sama dengan 1 itu sama dengan E pangkat min 0,8 dikali 0,8 pangkat 1 per 1 faktorial. Hasilnya itu 0,3595. Lalu soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya, banyaknya kecelakaan yang terjadi di tol setiap hari berdistribusi Poisson dengan rata-rata kecelakaan 3 per hari. Berapa peluang tidak ada kecelakaan pada hari ini? Jadi di sini diketahui rata-ratanya atau mu-nya itu sama dengan 3. Rata-rata itu rumusnya lambda kali T. Lalu P X sama dengan 0 itu sama dengan E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial. Hasilnya itu E pangkat min 3 dikali 1 per 1 sehingga hasilnya 1 per E pangkat 3 itu sama dengan 0,0497. Yang B, distribusi khusus probabilitas kontinu. Jadi di sini yang pertama itu ada distribusi uniform atau seragam. Ubah acak uniform muncul dalam situasi di mana semua nilai dalam selang atau interval tertentu mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Suatu kubah acak X dikatakan berdistribusi uniform pada interval A, B atau X uniform A, B apabila mempunyai fungsi padat peluang atau PDF. Fx itu bernilai 1 per B min A untuk X lebih besar dari A dan kurang dari sama dengan B. Lalu Fx bernilai 0 untuk X lainnya. Untuk mencari rata-ratanya atau mu itu sama dengan B plus A per 2 dan variasinya itu B min A kuadrat per 12. Lalu contoh soalnya, diketahui variabel acak X berdistribusi uniform dalam interval 2,7. Hitunglah P X lebih besar dari 4 dan P X lebih besar dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 5,5. Jadi diketahui ini
A nya itu 2 dan B nya itu 7. Lalu fx itu sama dengan bernilai 1/5 untuk x lebih besar dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 7. Lalu fx juga bernilai 0 untuk x lainnya. Lalu p, x lebih besar dari sama dengan 4, sama dengan integral dengan batas bawah 4, batas atas tak hingga fx dx itu sama dengan integral. Ini dibuat selang integral. Selang yang pertama ini batas bawahnya 4, batas atas 7, 1/5 dx ditambah integral batas bawah 7, selang atasnya, batas atasnya tak hingga 0 dx itu sama dengan 1/5 x. Ini batas bawahnya 4, batas atas 7 sama dengan 1/5 kali 7 min 4. Nilainya itu sama dengan 3/5. Lalu yang kedua, diketahui variabel acak x berdistribusi uniform dalam interval a, b jika ex itu sama dengan 10 dan var x itu sama dengan 12. Mohon maaf, ini varians maksudnya. Tentukan nilai a dan b. Jadi di sini ex atau rata-ratanya atau mu itu sama dengan 10. Dan rata-rata itu rumusnya b plus a per 2 itu sama dengan 10. Lalu b plus a itu sama dengan 20, itu persamaan yang pertama. Lalu untuk variansnya, varian x, ini varian x itu sama dengan 12. Rumusnya varians itu b min a kuadrat per 12 sama dengan 12. B min a kuadrat sama dengan 154 dan b min a sama dengan 12. Ini persamaan yang kedua. Lalu dieliminasi dan substitusi persamaan 1 dan 2. Lalu diperoleh a itu sama dengan 4 dan b sama dengan 16. Karena b itu di sini lebih besar dari a. Jadi nilai a itu sama dengan 4 dan nilai b sama dengan 16. Lalu yang terakhir yaitu distribusi eksponensial. Bila variabel acak x berdistribusi eksponensial atau x lambda itu waktu tunggu dengan parameter lambda yang terdefinisi pada selang 0,0 tak terhingga, maka fungsi padat peluang atau PDF dari x adalah fx itu bernilai lambda dikali e pangkat min lambda x untuk x lebih besar dari sama dengan 0 dan fx bernilai 0 untuk x lainnya. Untuk mencari rata-rata atau mu itu sama dengan 1 per lambda dan mencari varians itu sama dengan 1 per lambda kuadrat. Sini contoh soal, lama waktu untuk melayani konsumen di suatu kafetaria merupakan suatu kubah acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Sini mu atau rata-rata itu sama dengan 1 per lambda. 1 per lambdanya itu sama dengan 4, hingga diperoleh lambda sama dengan 1/4. Sehingga fx itu bernilai 1/4 kali x kali e pangkat min 1/4 x untuk x lebih besar dari sama dengan 0 dan fx bernilai 0 untuk x lainnya. Lalu peluang p x kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan integral batas bawahnya min tak hingga dan batas atas 3 itu fx dx itu sama dengan dibuat selang. Ini batas bawah integral batas bawah min tak hingga dengan batas atas 0 fx dx ditambah integral batas bawah 0 batas atas 3 fx dx itu sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 3 1/4 e pangkat min 1/4 x dx itu sama dengan 1/4 dikali integral batas bawah 0 batas atas 3 e pangkat min x/4 dx sehingga diperoleh min e pangkat min x/4 dengan batas
bawah 0 batas atas 3 itu sama dengan min dalam kurung E pangkat min 3/4 min E pangkat 0 itu sama dengan min E pangkat min 3/4 min 1 itu akan bernilai sama dengan 0,527. Lalu soal yang terakhir, hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 hingga 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? Lalu, berapa varians dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut? Jadi di sini diketahui rata-ratanya atau mu itu sama dengan 44. Mu itu rumusnya 1 per lambda sama dengan 44, sehingga lambdanya itu sama dengan 1/4. Lalu P 31 itu sama dengan 1 min E pangkat min 31/44. Hasilnya itu sama dengan 0,506, dan yang selanjutnya untuk variannya itu sama dengan 44 kuadrat atau lambda, mohon maaf, 1 per lambda kuadrat 44 kuadrat, sehingga hasilnya itu 1936. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.